kita berjumpa kembali dengan saya Karyadi Manegen, masih di channel YouTube Karata Techno Easy Way to Easy Work. Video ini merupakan video dasar bagi Anda yang akan menggunakan komputer nantinya. Nah, sebelum kita melanjutkan video-video berikutnya, baik itu belajar tentang Microsoft Word, Excel, LibreOffice, dan lain sebagainya, dengan software-software pengolah data lainnya, ada baiknya kita mengenal dulu sistem komputer itu seperti apa. Bagaimana sebuah komputer atau laptop itu bekerja, kemana datanya disimpan. Maka sebelum itu kita harus pahami dulu, supaya nanti kita bisa meminimalisir seperti kehilangan data dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa video kali ini merupakan video dasar bagi Anda yang memang belum mengerti sama sekali tentang cara kerja komputer. Dan bagi teman-teman yang sudah mengerti tentang cara kerja komputer dan sudah terbiasa bekerja dengan komputer, saya rasa silahkan di skip video ini dan dilanjutkan dengan video-video saya berikutnya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa video ini saya khususkan untuk Anda yang baru pertama kali mengenal komputer dan baru pertama kali mau bekerja dengan komputer. Bisa dibilang masih awam dengan komputer gitu ya. Oke, seperti biasa saya suka menjelaskan dari dasar. Ya, saya nggak suka melanjutkan tanpa menjelaskan tentang sesuatu dari dasarnya. Yang pertama, kita belajar tentang sistem kerja komputer. Bagaimana sih sebuah komputer atau laptop itu bisa bekerja? Nah, apa-apa komponen-komponen dasarnya sehingga komputer itu bisa bekerja? Bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita dan bisa membantu kita di dunia perkantoran kita dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, komputer ini butuh input. Berupa data inputannya, berupa perintah inputannya. Jadi bisa dipastikan bahwa komputer ini sebenarnya dia nggak pinter. Tapi siapa yang pinter? Yang pinter adalah yang menciptakan komputer. Karena komputer ini nggak bisa berjalan dengan sendirinya, dia nggak bisa menciptakan sesuatu dengan sendirinya tanpa ada yang mengoperasikannya. Gitu. Makanya dia butuh yang pertama adalah input, baik berupa data maupun perintah. Nah, yang kedua, setelah perintah atau data itu input dimasukkan ke komputer, maka proses berikutnya adalah dia menjalankan prosesnya. Data tersebut atau perintah tersebut diproses oleh komputer ini, kemudian untuk menghasilkan output. Nah, jadi bisa dipastikan semua user, kenapa dia menggunakan komputer? Karena ada sesuatu yang mau dia masukkan ke komputer, kemudian dia olah dan dia mengharapkan hasil akhir dari pengolahan data tersebut. Nah, tetapi proses dari input, proses dan output ini nggak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya yang pertama adalah brainware. Jadi ada tiga ya, ada tiga macam, ada tiga item. Yang pertama adalah brainware. Brainware ini siapa? Yaitu orang atau operator yang bisa menggunakan komputer tersebut atau menggunakan aplikasi tersebut. Karena tanpa ada brainware, tanpa ada operatornya yang menggunakan komputernya, maka bisa dipastikan komputer nggak bisa jalan. Ya, mungkin teman-teman bisa bertanya, tapi kan ada komputer yang berjalan dengan sistem ataupun aplikasi yang bisa berjalan dengan otomatis. Nah, otomatisnya sebuah komputer itu kan sebenarnya ada orang atau ada programmernya yang sudah memasukkan perintah-perintah ke dalam mesinnya, ke dalam memorinya. Sehingga dia tahu ketika kondisi ini maka jalankan ini. Ketika kondisi ini maka jalankan itu, misalnya itu. Nah, jadi artinya tetap ada orang, tetap ada manusianya di balik itu yang memerintahkan komputer atau suatu aplikasi berjalan, baik itu langsung maupun tidak langsung di belakang layarnya. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah brainware, yang kedua adalah hardware. Hardware ini kalau guru saya bilang dulu, beliau bilang bahwa hardware adalah sesuatu yang tidak bisa dimakan atau keras gitu. Ya, itu cuma candaan aja. Jadi sebenarnya hardware ini adalah perangkat keras dari sebuah komputer. Misalnya di sana ada keyboard, ya, seperti untuk inputannya. Ini karena ada tiga proses tadi, ada input, proses, dan output. Jadi ketiga-tiga ini ada hardware-nya. Di sini saya jelaskan dasarnya aja, walaupun lebih dari ini sebenarnya. Ya, dasarnya adalah keyboard untuk mengetik, yang memasukkan data-data di dalam komputer dengan ketikan di keyboard. Kemudian mouse, saya yakin ya keyboard, mouse, kemudian keyboard dan mouse ini sudah terbiasa apalagi dengan bagi teman-teman yang milenial gitu ya. Keyboard, mouse sudah terbiasa. Kemudian ada sensor. Nah, mungkin biasa ada aplikasi yang bisa berjalan jika ada inputannya dari data dari sensornya. Teman-teman mungkin sering datang ke supermarket ataupun minimarket ya. Anda teman-teman belanja, kemudian nampakkan barangnya, kemudian si kasirnya menggunakan sensor
ya, pas barcode scanner namanya, di scan di barcode-nya, di kode barangnya, kode produknya, terinput otomatis datanya, harganya berapa. Sensor ini merupakan salah satu sensor yang saya maksudkan di sini, gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti di aplikasi-aplikasi lainnya yang menggunakan sensor cahaya, sensor suhu, dan lain sebagainya. Dan yang pastinya itu merupakan hardware, gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi di video ini ya kita belajar dasarnya aja, sekedar teman-teman tahu aja, gitu. Yang kedua, setelah input melalui ada hardware-nya, di sana ada keyboard, mouse, sensor, dan lain sebagainya yang masih banyak sebenarnya. Dan kemudian ada proses. Proses ini di dalam sebuah komputer itu tertanam sebuah prosesor namanya. Ya, prosesor inilah yang menentukan hebat atau enggaknya sebuah komputer, gitu ya. Ada Intel, Pentium, dan sebagainya misalnya. Nah, itu teknologi prosesor inilah yang menentukan kehebatan sebuah komputer, kecepatannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bagian output, ya, ada monitor, kemudian loudspeaker, dan printer. Monitor untuk menghasilkan output berupa visual, ya, seperti layar laptop misalnya, ataupun monitor komputer, atau bisa juga seperti proyektor, gitu ya. Itu merupakan hardware di bagian output yang berfungsi untuk menampilkan suatu gambaran secara visual, gitu, hasil secara visual. Kemudian ada loudspeaker. Loudspeaker ini tahu ya, loudspeaker ini fungsinya untuk mengeluarkan output berupa suara, gitu. Kemudian printer. Kalau printer ini hardware atau perangkat keras yang fungsinya untuk mencetak hasil dari output suatu proses data yang kita masukkan tadi. Oke. Nah, komputer juga nggak bisa jalan kalau tanpa software. Nah, software itu seperti apa? Software itu maksudnya adalah perangkat lunak. Jadi mungkin kebalikannya ya. Kalau hardware nggak bisa dimakan, kalau software karena lunak bisa dimakan. Nah, itu candaannya aja. Tapi intinya software ini adalah perangkat lunak yang dia nggak kasat mata, nggak bisa dipegang, tapi dia ada itu. Contohnya apa? Seperti Microsoft Word. Teman-teman pasti sudah terbiasa dengan Microsoft Word. Kemudian LibreOffice. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan LibreOffice. LibreOffice ini merupakan aplikasi pengolah kata juga, sama dengan Microsoft Word, tapi dia open source. Nah, bagaimana bedanya Microsoft Word dan LibreOffice? Nanti akan ada sesi tersendiri, video tersendiri yang akan kita bahas tentang itu. Jadi bersabar aja ya. Kemudian ada misalnya 3D Max untuk membuat gambar 3 dimensi. Ada AutoCAD bagi teman-teman yang mau fokus dengan arsitektur misalnya. Kemudian ada Blender. Blender ini sama dengan 3D Max untuk membuat gambar dan animasi 3 dimensi, tapi dia open source juga. Semua software ini nanti akan kita buat video tersendiri, tapi harus bersabar ya. Kemudian sebuah komputer juga butuh operating system atau sistem operasi. Jadi sistem operasi ini ibaratnya ya jiwanya sebuah komputer gitu. Jadi ibaratnya seorang yang nggak punya jiwa ya, dia nggak bisa hidup, nggak bisa jalan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun firmware-nya hebat, hardware-nya perangkat kerasnya hebat semua, kemudian software-nya juga software yang luar biasa misalnya, tapi kalau tanpa operating system semuanya blank, nggak bisa bekerja. Nah, operating system itu contohnya apa? Misalnya Windows. Nah, saya yakin semua juga sudah terbiasa dengan Windows. Kemudian Linux, mungkin sebagian belum kenal Linux. Nanti juga akan ada video tutorial tentang apa sih Linux itu, seperti apa bedanya dengan Windows misalnya gitu. Dan kemudian ada Mac OS gitu ya. Nah, yang paling terkenal sekarang adalah Windows, Linux, dan Mac ini. Walaupun masih banyak OS yang lainnya, tapi kita akan bahas ketiga ini aja di sini. Seperti saya jelaskan tadi bahwa di sini kita batasi pembahasannya karena kita mau tahu seperti apa fondasi dasar pertama. Kita pahami dulu kerja komputer itu seperti apa. Saya ulangi sekali lagi. Komputer ada beberapa proses di dalamnya, yaitu ada input berupa data maupun perintah. Karena komputer ini dia nggak pinter, jadi dia hanya nurut gitu. Apa yang kita perintahkan, dia akan jalankan. Tapi dia nggak pinter. Siapa juga yang pinter? Yang pinter adalah yang membuat, yang menciptakan komputer ini, dan yang membuat dan menciptakan aplikasi-aplikasi, yaitu programmernya. Gitu. Jadi komputer butuh inputan, kemudian inputan itu dia proses untuk kemudian disajikan dalam bentuk output. Nah, ketiga-tiga hal ini dia membutuhkan brainware.
ya, ada orang yang mengoperasikannya, baik itu langsung maupun di balik layar, yaitu seperti programmer misalnya. Seorang programmer, dia masukkan sintak-sintaknya, coding-codingnya, dia paham bagaimana memberikan perintah kepada sistem komputer, kemudian komputer itu bisa berjalan dengan sendirinya mengikuti perintah-perintah yang dia berikan tadi gitu. Jadi tetap ada orang di baliknya. Kemudian ada hardware. Hardware ini adalah perangkat keras yang bisa dilihat, yang kasat mata dan bisa dipegang gitu. Seperti apa? Kalau di bagian input ada keyboard, mouse, sensor, dan lain-lain. Kemudian di bagian proses ada prosesor yang ditanam di dalam mainboardnya sebuah komputer atau laptop. Kemudian ada output, di bagian output itu ada monitor atau layar komputer, itu layar laptop, screen-nya gitu ya. Kemudian ada loudspeaker untuk menghasilkan output suara, kemudian ada printer untuk mencetak dokumen. Kemudian komputer juga butuh software atau perangkat lunaknya seperti Microsoft Word untuk mengetik, ada Excel misalnya, ada aplikasi-aplikasi lainnya untuk menggambar dan lain sebagainya seperti 3D Max, AutoCAD, dan Blender. Masih banyak yang lainnya yang nggak bisa kita hitung sebenarnya, tapi nanti saya akan buat video-video yang memang Anda butuhkan di dunia perkantoran dan memang Anda butuhkan sehari-hari. Oke, kemudian komputer juga membutuhkan operating system atau OS seperti Windows, Linux, atau Mac. Bagaimana perbedaan antara ketiganya ini, nanti akan ada video khusus yang akan membahas tentang hal ini. Baik, kemudian kita akan masuk ke sistem penyimpanan komputer. Nah, ini harus dipahami betul ya, karena sering pengguna komputer pemula, biasanya pemula kan sering menggunakan komputer untuk Microsoft Word, untuk mengetik, atau aplikasi-aplikasi pengolah kata. Jadi suka mengetik, buat surat, dan sebagainya. Kemudian bingung mau nyimpannya seperti apa. Kenapa bingung? Karena nggak ngerti, nggak paham sistem penyimpanan komputer itu seperti apa. Datanya disimpan kemana, kemudian mau diapain dengan data tersebut. Kemudian pada suatu saat kita butuh lagi, harus kita ngapain dia? Harus kita panggil seperti apa dia? Maka pada tutorial kali ini saya akan memberikan dasar-dasar sistem penyimpanan komputer. Sekali lagi ini adalah dasar-dasar. Jadi bagi Anda, saya ingatkan sekali lagi yang sudah terbiasa, sudah paham dengan sistem penyimpanan komputer, silahkan skip video ini dan lanjutkan dengan video saya berikutnya. Bagi Anda yang memang dasar sekali, baru akan memahami sistem penyimpanan komputer seperti apa, Anda harus mengikuti video ini sampai akhir. Ya. Baik, yang pertama adalah kita mengenal dalam sistem penyimpanan komputer itu ada RAM. Mungkin teman-teman walaupun belum paham dengan sistem penyimpanan komputer, tapi sudah pernah mendengar RAM. Karena saya yakin teman-teman semuanya punya handphone, mungkin bahkan juga semuanya punya smartphone. Smartphone sekarang sudah punya RAM, dan kehandalan kecepatan sebuah smartphone itu ditentukan oleh bagaimana prosesornya dan berapa besar RAM-nya. Kenapa sih RAM ini menentukan hebat atau enggaknya, cepat atau lambatnya sebuah smartphone atau sebuah laptop dan komputer? Nah, sekarang kita bahas sedikit. RAM ini, kita lihat, seperti ini bentuknya. Jadi nggak sama ya, ini RAM untuk laptop dan komputer, PC, personal komputer ya. Tapi pasti berbeda dengan RAM yang disematkan di smartphone kita. Pasti bentuknya berbeda dan lebih tipis, berarti lebih kecil. Nah, jadi di sini saya gambarkan untuk RAM atau Random Access Memory untuk komputer aja. Nah, jadi RAM ini fungsinya untuk menyimpan data sementara. Jadi jika teman-teman bekerja seperti mengetik di Word, menggambar dan lain sebagainya, selama belum disimpan ke drive yang lain, ya sebelum ditekan Ctrl S ataupun disimpan, di save aplikasinya, di save dokumennya, maka pekerjaan teman-teman itu disimpan sementara ke sini. Ke RAM ini, Random Access Memory ini, disimpan sementara. Sama juga seperti smartphone yang digunakan untuk game, misalnya game yang besar membutuhkan RAM yang besar. Kenapa? Karena pada saat teman-teman menggunakan sebuah smartphone untuk main game, semua data-data yang terjadi di game tersebut pada saat game itu sedang berjalan, semuanya tersimpan di dalam RAM ini. Nah, maka logikanya ketika RAM ini kecil, maka dia nggak sanggup menampung begitu banyak data yang tersimpan terus-menerus di dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Komputer hang. Apa yang terjadi kemudian? Kalau main smartphone digunakan untuk game, maka smartphone juga akan hang. Gitu. Kenapa? Hang itu terjadi atau
error itu terjadi karena RAM-nya ini udah kewalahan, dia nggak sanggup lagi menyimpan, udah penuh. Maka dia error, akhirnya dia tidur aja gitu. Dan kita nggak bisa melanjutkan lagi gamenya, ataupun jika dengan laptop kita ngetik atau menggambar 3D misalnya yang butuhkan RAM besar, ketika RAM ini penuh maka semuanya akan berhenti semuanya. Solusi terakhir gimana? Harus restart komputernya, gitu ya. Makanya di sini saya sarankan pada saat kita bekerja dengan Word, Excel, dan dokumen aplikasi-aplikasi pengolah dokumen yang lainnya nantinya, teman-teman harus sering-sering menyimpan data hasil kerjanya, walaupun belum selesai. Ada perubahan sedikit disimpan, Karena kenapa? Apabila terjadi sesuatu error di komputer kita atau di laptop kita, dan kita harus mematikan atau shutdown komputer secara langsung, maka kalau kita belum menyimpan sebelumnya, maka yang terjadi adalah data kita akan hilang, dia nggak akan tersimpan. Kenapa? Karena random access memory ini menyimpan data sifatnya adalah sementara. Ketika komputer mati, dia ikut hilang semuanya. Ketika komputer error, ya hang istilahnya, dan kita mulai komputer ulang, menghidupkan restart komputer ulang, maka datanya akan dikosongkan kembali dari RAM ini. Nah, solusinya gimana? Makanya seperti saya bilang tadi, solusinya adalah sering-sering disimpan. Walaupun datanya belum selesai, kerjaannya belum selesai, disimpan. Jadi pada saat komputer hang ataupun komputer padam, kita restart, datanya masih ada. Gitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa RAM ini sistemnya menyimpan data sementara. Oke, kemudian di dalam komputer juga ada ROM misalnya, ataupun read only memory. Di sini saya jelaskan singkat aja bahwa read only memory ini adalah penyimpan data yang memang sudah ditanamkan di dalam komputer. Di ROM ini nggak bisa kita lepas, nggak bisa kita pasang karena memang dari pasang dari bawaan pabriknya. Sementara kalau RAM tadi, RAM ini bisa kita lepas. Kita tambahkan dengan RAM yang lebih besar juga bisa, nggak masalah. Tapi kalau ROM, ini karena dia memang bawaan dari laptopnya, bawaan dari komputer, dia nggak bisa kita copot, nggak bisa kita tambahkan. Dia memang udah ditanamkan di dalam komputernya. Jadi di sini disimpan data-data dasarnya, data-data inti dari komputer, misalnya settingan komputernya, kemudian tanggal, jam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada hard disk. Hard disk inilah yang menjadi media penyimpan data yang sebenarnya. Jadi pada saat teman-teman bekerja, kemudian disimpan, apa itu simpan, nanti akan kita jelaskan. Bagi teman-teman yang memang masih awam, ya nggak masalah, jangan panik ya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi kerjaan misalnya, contoh sederhananya adalah teman-teman ngetik menggunakan Microsoft Word misalnya. Jadi ketika teman-teman simpan, maka dia akan menyimpannya ke hard disk. Bagaimana proses penyimpanannya nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada flash disk. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan flash disk. Flash disk sekarang banyak variasi ya. Ada yang memang bentuknya standar, ada yang memang sudah diolah jadi seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Ini juga flash disk berbentuk mobil. Ya. Ini fungsinya untuk menyimpan data juga, hampir sama dengan hard disk juga, tapi sistemnya dia mobile. Dia bisa kita masukkan ke USB, Universal Serial Bus, dan bisa kita simpan data, kemudian kita copot, kita bawa ke tempat lain untuk diproses di komputer lain. Bisa. Nah, jadi gitu. Jadi selain dari ini ada juga sistem media penyimpanan sekarang yang udah canggih ya, teknologi udah canggih, yaitu berupa sistem penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud itu kan awan ya. Jadi penyimpanan di media, jadi media penyimpanan yang berada di internet. Kita bisa menyimpan data di sana. Kemudian kapan kita perlu dan di perangkat mana aja kita mau membuka, selama komputer tersebut ada koneksi internetnya, kita bisa membuka. Nanti juga akan kita bahas ya, tapi nggak di sini. Kita tunggu video berikutnya. Baik, kemudian ini bentuk hard disk tadi ya. Ini bentuk hard disk, kita bisa lihat bentuknya seperti ini, atau hard disk lebih dikenal dengan istilahnya HDD, itu hard disk. Nah, kapasitasnya bermacam-macam. Di dalamnya seperti apa? Ya seperti ini. Ya.
Di dalamnya hard disk itu kalau dibuka dia seperti ini. Ada piringan, itu ada piringan, dan di piringan inilah data-data kita akan disimpan. Dan ini ada istilahnya seperti media untuk membacanya, kemudian dia masuk ke dalam hard disknya, diproses dan bisa ditampilkan ke outputnya seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ya, kita bahas tentang partisi. Apa sih itu yang dimaksud dengan partisi? Jadi teman-teman sebelum memulai bekerja harus paham dulu tentang sistem penyimpanannya, sistem kerja komputer, sistem penyimpanan, dan juga partisi ini. Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang masih awam, ya, nggak ngerti apa itu drive C, drive D, atau drive E. Apa yang maksud itu? Kenapa di komputer ada drive C dan D aja? Ada komputer yang C dan D aja. Tapi begitu teman-teman ke komputer yang lainnya, ke lab yang lainnya, misalnya di sana ada C, D, ada E. Itu maksudnya apa? Gitu. Nah, jadi gini, penyekatan misalnya, atau disekat. Jadi satu hard disk ini, di sini saya kasih gambaran, ya, walaupun mungkin nggak ada ya, tapi ini saya kasih sebagai gambaran aja. Misalnya kapasitas sebuah hard disk itu adalah 100 GB, misalnya. Ya, ini saya ambil angka 100 biar mudah kita bagi-baginya. Kemudian kita partisi. Tentang bagaimana cara partisinya nanti akan ada video tersendiri ya, akan kita bahas. Tapi di sini kita kasih gambarannya aja dulu, dasarnya aja. Nah, kapasitas dari 100 GB ini akan kita bagi menjadi 3. Jadi bisa dibagi menjadi 2, bisa dibagi menjadi 3. Nah, kenapa? Pertanyaannya mungkin kenapa harus dibagi gitu kan? Jadi mungkin kita bisa ibaratkan sebuah hard disk ini, sebuah media penyimpanan ini seperti lemari. Jadi saya yakin teman-teman pasti punya lemari di rumah. Lemari pasti umumnya ada sekat-sekatnya, ya. Ada di belah tengah, kemudian ada pintu kanan, kemudian pintu kirinya ada atas, ada bawah misalnya. Dan di setiap pintu itu ada laci-lacinya lagi, ya. Ada sekat-sekatnya lagi. Tujuannya apa? Misalnya di sebelah kanan teman-teman mau dibuat untuk menyimpan baju-baju jas misalnya, baju-baju kantor disimpan di sana dan bisa disangkut di hanger misalnya. Kemudian di atasnya teman-teman mau menyimpan celana aja di sana. Kemudian disimpan celana itu dibagi 2 lagi, celana pendek sama celana panjang misalnya. Kemudian di sebelah kirinya teman-teman mau simpan baju-baju olahraga misalnya, ya, baju futsal, celana futsal di sebelah kirinya. Kemudian di bawahnya teman-teman mau menyimpan mungkin underwear misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman pada saat membutuhkan sesuatu itu nggak bingung, nggak susah nyarinya. Misalnya katakanlah teman-teman mau ambil celana pendek, langsung ambil sebelah kanan atas misalnya gitu kan. Jadi nggak harus buka lagi semuanya, nggak harus bongkar semuanya baru ambil celana pendek. Tapi apa yang terjadi kalau memang lemari itu cuma satu, nggak ada sekatannya, nggak ada sebelah kiri, sebelah kanan, nggak ada laci-lacinya. Apalagi kalau yang cewek misalnya butuh jilbab. Jilbabnya kan kecil, tipis dia kan. Jadi berada di antara tumpukan-tumpukan baju yang lainnya, celana di situ, baju di situ, handuk di situ, misalnya semua di situ. Yang dibutuhkan cuma satu jilbab aja. Maka satu-satunya cara adalah harus dibongkar semuanya, keluarkan semuanya dulu, baru kemudian ambil jilbabnya dan baju yang tadi harus dimasukkan lagi. Dan ini membutuhkan proses yang cukup lama dan cukup lelah jadinya ya. Maka yang harus dilakukan adalah lemari tersebut harus disekat-sekat. Ketika teman-teman yang cewek misalnya butuh jilbab ya, ada satu sekatan tersendiri yang memang semuanya menyimpan jilbab di situ. Jadi begitu buka lemari langsung tahu jilbabnya di sini. Begitulah ilustrasi sederhananya terhadap hard disk ini. Jadi teman-teman bisa membelahnya dulu atau mensekatnya, mempartisi istilahnya ya. Itu menjadi drive C, D, dan E. Misalnya teman-teman bisa menentukan drive C ini 20 GB, kemudian drive D-nya 50 GB, dan drive E 30 GB. Misalnya seperti itu. Nah, kenapa kok beda-beda? Kenapa nggak dibagi sama rata aja? Nah, jadi dalam melakukan partisi, ini kita harus memperhitungkan atau mempertimbangkan dan memprediksi kira-kira di laci tersebut nantinya itu akan disimpan data apa aja.
Contohnya gini, teman-teman bagi yang cewek misalnya punya jilbab dan punya sebuah lemari, teman-teman mau tentukan satu sekat atau satu laci khusus untuk jilbabnya aja. Pasti teman-teman bisa memprediksi kira-kira jilbabnya ada berapa banyak. Apakah jilbabnya butuh ruang setengah meter lebar setengah meter misalnya, tingginya 1 meter. Kira-kira seberapa banyak? Kalau emang nggak terlalu banyak ya sisakan space yang lain, kapasitas sisanya untuk drive yang lain, untuk laci yang lain yang memang membutuhkan ruangan yang lebih besar gitu. Jadi misalnya di drive C ini cuma kita butuhkan untuk menyimpan OS-nya aja. Ya, kita mau menyimpan OS-nya, aplikasi kita install di sini semuanya, dan kita nggak akan simpan musik, video, film, nggak akan kita simpan di sini. Jadi di sini kita khususkan untuk operasionalnya aja. Jadi itu tipsnya, supaya komputer kita berjalan dengan lancar dan cepat pada saat mengambil dan menyimpan data, maka drive C ini jangan diganggu. Drive C khusus untuk penginstalan aplikasi-aplikasi dan khusus untuk OS-nya aja, operating system-nya aja. Jangan pernah menyimpan data di drive C. Kenapa? Ada beberapa penyebabnya. Teman-teman menyimpan data di drive C. Yang pertama, akan menyebabkan kinerja komputer itu menjadi lambat. Kenapa? Karena semua proses-proses operating system bekerja di sana, dan pada saat dia bekerja terganggu dengan data-data kita yang lain yang kita simpan di sana. Jadi ruang geraknya udah sempit, gitu, terganggu. Jadi drive C ini kita biarkan aja untuk operasionalnya aja, untuk mesinnya istilahnya. Nah, di sini saya ada buat grafik sederhananya berbentuk pie seperti ini. Katakanlah hard disk 100 GB sama, kemudian ini drive C-nya 20%. Ya, 20% dari 100 GB ini, 20 GB ya, 20% untuk C. Dan di sini sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah menyimpan data di C. Oh, saya simpannya di My Dokumen, di My Video misalnya. Itu sama aja. Itu cuma foldernya aja, mapnya aja itu. Tapi intinya dia tetap menyimpannya di C ini juga. Jadi usahakan simpannya ke drive D dan E. Ya, jangan disimpan di C. Nah, kemudian apalagi risikonya kalau kita menyimpan data di drive C selain menyebabkan komputer kita atau laptop kita lambat. Risiko berikutnya adalah rentan datanya akan hilang. Karena kenapa? Apalagi kalau teman-teman menggunakan operating systemnya, OS-nya Windows, itu rentan terkena virus. Umumnya ya, secara umum, kebanyakan virus itu nyerangnya ke drive C. Kenapa? Karena umumnya dia menyerang. Kenapa? Karena dia umumnya menyerang operating system. Ketika dia cari operating systemnya ada di C, maka dia akan serang ke C. Nah, risikonya apa? Ketika komputer kena virus dan antivirus nggak berdaya untuk menghapusnya, maka mau nggak mau komputer harus diinstal ulang. Ketika komputer ini diinstal ulang, tahukah Anda bahwa drive C ini akan dihapus semuanya? Oke, drive C ini akan dihapus, dikosongkan semuanya, sama-sama OS-nya, aplikasi-aplikasi yang terinstall di sana, sama-sama virusnya dihapus di sana, dan termasuk data-data Anda akan dibumi hanguskan di sana. Maka ini fatal yang akan terjadi jika Anda menyimpan data di C. Nah, kemudian di sini saya ilustrasikan drive D-nya itu 50 GB, lebih besar daripada E. Kenapa? Kita ilustrasikan, misalnya di drive D ini kita akan menyimpan data-data yang besar, seperti misalnya menyimpan film, video-video, kemudian musik-musik, lagu, dan sebagainya. Itu kan filenya file besar, itu membutuhkan ruangan yang lebih banyak. Jadi nggak harus seperti ini, teman-teman, nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada drive E. Drive E, ini misalnya kita khususkan untuk data-data yang kecil, seperti data teman-teman, data-data perkantoran, Word, Excel, PowerPoint misalnya, data-data yang kecil-kecil, ini bisa disimpan di E, dan dia nggak membutuhkan ruangan yang begitu besar gitu ya. Nah, ini sekilas saja tentang pembagian partisi harddisknya.
Baik teman-teman, saya rasa ini yang merupakan dasar-dasar bagi teman-teman yang masih awam dengan komputer yang harus dipahami betul ya. Yang pertama sistem kerjanya dan sistem penyimpanannya. Ini dasar sekali. Kalau teman-teman udah paham dengan sistem kerja komputernya seperti apa, sistem penyimpanannya seperti apa, saya yakin teman-teman nantinya mau bekerja dengan aplikasi apapun, teman-teman mau jadi desainer, mau jadi programmer dan lain sebagainya, itu bisa. Selama teman-teman udah paham dengan bagaimana sistem kerja komputer dasar ini aja. Oke, sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini dan channel ini supaya kita bisa belajar sama-sama dan banyak orang terbantu dengan video ini. Mengingat saat ini semua pekerjaan membutuhkan keahlian komputer. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.